Namaku Dani. Aku tinggal di sebuah kampung padat di Makassar, tepatnya di gang sempit yang cuma cukup dilewati satu motor. Rumah-rumah di sini berhimpitan, satu tembok bisa jadi batas dua rumah. Suasana kampung ini biasanya hidup banget. Pagi suara ayam, siang suara tukang sayur, dan malam suara anak-anak remaja nongkrong sambil ketawa ketiwi. Tapi semua itu berubah sejak ada tukang bakso baru yang lewat malam-malam. Awalnya nggak ada yang curiga. Ya, tukang bakso kan biasa aja, apalagi di kampung. Tapi yang satu ini beda. Dia baru mulai jualan pas jam 10:30 malam. Saat sebagian besar orang udah tidur, dan sisa orang-orang yang masih bangun biasanya lagi scroll HP atau nonton sinetron horor. Dia dorong gerobak sambil bunyiin sendok ke mangkuk. Tek, tek, tek. Pertama kali aku dengar suaranya, aku pikir itu halusinasiku. Tapi makin lama, makin sering, hampir tiap malam. Aneh kan? Siapa coba yang beli bakso jam segitu? Ternyata tetangga depan rumahku, Bu Risna, yang pertama kali beli. Waktu pagi-pagi dia ngobrol sama ibu-ibu di warung, dia cerita katanya baksonya enak banget. Kuahnya gurih tapi ada aroma wangi-wangi gitu, kayak daun-daunan atau dupa gitulah katanya. Dagingnya kenyal, nggak kayak bakso biasa. Rasanya beda, tapi justru itu yang bikin nagih. Sejak saat itu, beberapa warga yang biasa begadang mulai penasaran. Pak Arif yang rumahnya di ujung gang beli 2 malam berturut-turut. Si Ucok, anak SMA yang hobi main game online sampai subuh, juga ikutan coba. Mereka semua bilang hal yang sama. Baksonya beda, enak, dan bikin ketagihan. Bahkan Bu Risna sempat bilang dia mimpi aneh setelah makan bakso itu. Mimpinya dia duduk di tengah kuburan, makan bakso bareng orang-orang yang mukanya nggak jelas. Tapi dia tetap makan dengan lahap. Dia malah ketawa pas cerita itu, katanya mungkin karena dia nonton film horor sebelum tidur. Yang bikin tambah aneh, nggak ada satupun dari mereka yang bisa jelasin wajah si tukang bakso dengan jelas. Matanya kosong gitu loh, Dani, kata Pak Arif pas ngobrol di teras. Tapi dia sopan, diam aja, cuma senyum-senyum. Waktu aku coba ikut ngintip dari jendela jam 10:30 malam, aku cuma lihat bayangan samar. Gerobaknya tua, kayu lapuk, bannya udah hampir copot. Tapi dari gerobak itu keluar uap panas dan bau harum yang menggoda banget. Aku nelen ludah waktu cium aromanya. Jujur, aku juga mulai penasaran. Malam berikutnya, aku duduk di ruang tamu, nunggu suara khas tek-tek-tek itu. Begitu kedengeran, aku buru-buru intip lagi, kali ini lebih jelas. Gerobaknya didorong pelan, kayak berat banget, dan tukangnya... Aku nggak tahu kenapa, tapi ngerasa merinding waktu lihat dia. Gerakannya lambat, kepalanya menunduk. Tapi yang bikin bulu kuduku berdiri, waktu dia lewat depan rumah, dia berhenti sebentar. Seolah tahu aku lagi ngintip dari balik tirai. Dia nggak ngomong apa-apa, cuman berdiri, lama. Terus gerobaknya mulai bergerak lagi. Suara sendok di mangkuk kembali terdengar, makin menjauh. Aku duduk lemas. Entah kenapa napasku sesak. Tanganku dingin. Tapi anehnya, rasa pengen nyobain bakso itu malah makin besar. Aku ngerasa lapar. Bukan lapar biasa, tapi lapar yang aneh. Kayak aku perlu banget makan bakso itu malam itu juga. Besok paginya, Bu Risna nggak kelihatan di warung. Biasa dia duduk di sana sambil ngerumpi sama Bu Nani dan Bu Tati. Ibu-ibu bilang mungkin dia sakit. Tapi siangnya, suaminya, Pak Fadli, pulang kerja dan kaget karena rumahnya kosong. Dia pikir istrinya keluar. Tapi sampai malam, Bu Risna nggak pulang-pulang. HP-nya nggak aktif. Pintu rumah terkunci dari dalam, tapi nggak ada siapa-siapa di dalamnya. Warga mulai resah. Tapi ya gitu, di kampung orang kadang mikirnya enteng dulu. Mungkin kabur, kata salah satu tetangga. Tapi aku tahu, dia nggak mungkin kabur. Pagi sebelum hilang, dia masih sempat nyapu depan rumah dan sempat senyum ke aku. Lusa kemudian, Pak Arif juga nggak kelihatan. Istrinya panik. Rumahnya juga kosong. Sama persis kayak Bu Risna. Ditinggal pergi, nggak pamit, nggak ninggalin jejak. Dan yang bikin makin merinding, di meja makan mereka berdua, ada mangkok kosong. Masih ada sisa kuah kental warna coklat dan potongan kecil daun aneh. Bau kuahnya nggak sedap lagi. Lebih ke bau amis bercampur bau wangi dupa. Nggak wajar. Ucok adalah yang ketiga. Dia anak yang kuat begadang, suka main warnet, dan sering curi-curi keluar malam. Tapi sejak malam dia beli bakso untuk kedua kalinya. Dia nggak pernah kelihatan lagi. Ibunya sampai histeris, lapor ke Pak RT dan ke polisi. Tapi hasilnya nihil. Rumah terkunci dari dalam. Tapi nggak ada siapapun di dalam. Mangkuk kosong juga ada di meja. Aku mulai takut, tapi juga makin penasaran. Setiap malam, suara tek-tek-tek itu terus terdengar. Kadang dia lewat depan rumahku pelan banget,
Suara gerobaknya nyeret di jalanan cor yang retak-retak. Kadang cuma suara sendoknya aja yang kedengeran, tapi nggak ada orang lewat. Gang ini mulai sepi. Warga jadi jarang keluar malam. Anak-anak dilarang main setelah maghrib. Tapi tukang bakso itu masih tetap datang, setia dengan suara khasnya. Dan entah kenapa, rasanya aku makin penasaran. Makin lama, aku ngerasa kayak aku harus beli bakso itu juga. Kayak ada bisikan kecil di kepala yang bilang, cuma satu mangkuk aja, lalu kamu bakal tahu. Seminggu setelah tukang bakso itu mulai lewat gang, suasana kampung jadi makin tegang. Aku terus lihat rumah-rumah tetangga yang dulu selalu ramai, sekarang mulai sepi. Bu Risna, Pak Arif, Ucok, dan beberapa lainnya yang pernah beli bakso malam dari si tukang bakso, mereka hilang satu persatu, hilang tanpa jejak. Nggak ada kabar, nggak ada jejak, rumah terkunci rapat. Tapi yang bikin semua orang merinding adalah mangkuk bakso kosong yang selalu ditemukan di meja makan mereka. Aku ingat betul waktu aku ke rumah Bu Risna buat ikut bantu cari. Pintu depan terkunci rapat, tapi dari jendela aku lihat mangkuk bakso kosong masih tergeletak di meja. Kuahnya sudah mengering dan berbau aneh. Aku coba cium, baunya campuran amis dan wangi dupa. Aku nggak bisa jelasin, tapi ada sesuatu yang nggak benar di situ. Lalu ada kejadian aneh lainnya. Malam-malam, aku dan beberapa tetangga yang masih ada sering dengar suara langkah kaki pelan di gang. Kadang suara tek-tek-tek, sendok sama mangkuk yang diketuk pelan. Tapi waktu kami keluar, nggak ada siapa-siapa. Gerobak tua itu nggak pernah terlihat lagi, tapi suaranya kadang masih terdengar, kayak hantu yang nggak bisa pergi. Aku sendiri merasa mulai ada yang berubah di tubuhku. Lapar tapi aneh. Kayak perutku minta sesuatu yang bukan makanan biasa. Kadang malam, aku susah tidur karena kepala pusing dan ada bisikan halus yang bilang, coba saja makan bakso itu, nanti kamu akan mengerti. Suatu malam, aku nggak kuat lagi. Aku keluar dari rumah, duduk di depan gang. Jam menunjuk ke 10:30. Dari kejauhan, suara itu datang. Tek, tek, tek. Gerobak tua itu muncul dari balik bayang-bayang pohon. Dorongannya pelan banget. Tukang bakso itu berdiri di samping gerobaknya. Tatapannya kosong, tapi entah kenapa aku merasa dia tahu aku sedang menunggu. Hatiku berdebar. Aku berdiri dan berjalan mendekat. Dia diam aja, mulai siapkan mangkuk bakso tanpa bicara. Aku coba pegang tangannya waktu mau bayar, tapi tangannya dingin banget, kayak es. Suaranya serak waktu dia bilang, besok kamu akan kenyang selamanya. Aku nggak ngerti maksudnya waktu itu, tapi kalimat itu terngiang di kepalaku sampai pagi. Paginya, aku merasa tubuhku lemas banget. Susah buat bangun. Aku coba jalan keluar rumah, tapi suasana kampung terasa berbeda. Sunyi. Semua pintu rumah tetangga tertutup rapat. Nggak ada suara anak-anak main. Nggak ada suara motor yang biasanya lewat. Seolah kampung ini ditinggal semua orang. Aku mulai panik. Ku coba telepon ke nomor tetangga. Nggak aktif semua. Aku berusaha cari Pak RT, tapi dia juga nggak ada di rumah. Aku melangkah ke warung Bu Nani, yang biasanya jadi pusat info. Tapi warungnya kosong, pintunya terbuka. Di meja makan warung itu, lagi-lagi aku lihat mangkok kosong. Kuahnya merah gelap dan berbau amis. Aku merasa mual, tapi aku tahan. Aku sadar, ini bukan cuma soal bakso enak atau tukang bakso misterius. Ini sudah berbahaya. Tapi aku juga sadar, aku nggak bisa keluar kampung ini. Seolah ada sesuatu yang mengikat aku di sini. Aku nggak tahu apa, tapi ada rasa takut yang sangat besar kalau aku pergi terlalu jauh. Malam itu, aku dengar suara tek-tek-tek lagi. Kali ini bukan dari jauh, tapi dari depan rumahku sendiri. Aku membuka pintu dan melihat bayangan gerobak tua di bawah lampu jalan yang remang. Tapi tukang bakso itu nggak ada. Hanya suara sendok diketuk pelan. Aku berdiri di depan rumah, gemetar. Aku nggak tahu harus ngapain. Aku ingin lari, tapi kakinya seakan berat banget. Bisikan halus di kepalaku semakin jelas. Sudah waktunya, Dani. Kamu akan kenyang selamanya. Aku menutup pintu dengan cepat. Aku merasa malam ini berbeda. Aku merasa ada sesuatu yang datang untukku. Sesuatu yang membuatku takut setengah mati, tapi juga penasaran yang nggak bisa aku jelaskan. Malam itu, aku nggak bisa tidur sama sekali. Suara tek-tek-tek terus bergaung di kepala, kayak ngancem aku buat keluar rumah. Tapi aku takut banget. Takut sama apa yang bakal terjadi kalau aku buka pintu. Tapi rasa penasaran dan rasa lapar aneh itu makin kuat. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika aku akhirnya memberanikan diri buka pintu. Di depan rumah nggak ada tukang bakso. Hanya gerobak tua itu berdiri sendiri dengan mangkuk bakso kosong di atasnya. Kuahnya berwarna merah pekat seperti darah.
Bau amis dan wangi dupa yang dulu aku cium sekarang makin kuat menusuk hidung. Aku coba sentuh mangkuk itu. Begitu jari aku menyentuh pinggiran mangkuk, seluruh tubuhku mendadak gemetar hebat. Mata aku terasa berat, pandangan mulai kabur. Tiba-tiba aku merasa seperti ditarik ke dalam gerobak. Semua jadi gelap. Ketika sadar, aku sudah duduk di sebuah tempat yang sangat aneh. Suasana gelap, diselimuti kabut tipis yang beraroma kemenyan. Di sekelilingku, ada banyak orang-orang dengan wajah kosong. Mereka duduk melingkar sambil makan bakso. Tapi yang mengerikan, wajah mereka bukan manusia biasa. Ada yang seperti bayangan, ada yang matanya merah menyala, dan beberapa yang tubuhnya setengah hancur. Aku terdiam ketakutan. Aku mencoba berdiri, tapi tubuhku berat sekali. Aku dengar suara serak yang aku kenal. Tukang bakso itu berdiri di tengah lingkaran, memegang mangkuk besar berisi bakso merah pekat. "Selamat datang, Dani." Suaranya dalam dan dingin. "Kamu sudah menjadi bagian dari kami sekarang. Kamu sudah kenyang selamanya." Aku bingung. Apa maksudnya kenyang selamanya? Aku lihat ke mulut orang-orang itu. Mereka sedang makan bakso, tapi bukan bakso biasa. Aku merasakan bau kematian dan kekuatan gelap yang mengerikan dari makanan itu. "Bakso pesugihan," tukang bakso menjelaskan. "Setiap mangkuk yang kamu makan mengikat jiwamu dengan kekuatan hitam. Tapi imbalannya, kamu akan kaya dan berkuasa. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar." Nyawa mereka yang dulu beli bakso ini harus menjadi tumbal. Aku panik. Aku mau lari, tapi tubuhku tak bisa digerakkan. Mereka mulai mendekat, ingin mengulurkan mangkuk ke aku. Aku menjerit, tapi suara aku tercekat. Kegelapan semakin pekat, dan aku merasa diriku tersedot ke dalam mangkuk bakso itu. Tubuhku hangus terbakar, tapi aku masih sadar. Aku tahu, aku sudah jadi bagian dari kutukan tukang bakso itu. Aku kenyang selamanya, tapi bukan dengan makanan biasa. Aku kenyang dengan rasa takut, dengan kehilangan, dengan kegelapan yang abadi. Keesokan harinya, rumahku kosong. Tetangga mulai khawatir, karena aku tidak keluar selama 2 hari. Mangkuk bakso kosong tergeletak di meja makan. Kuahnya merah pekat seperti darah, dan bau amis masih tercium di udara. Dan suara tek-tek-tek itu masih terdengar malam-malam. Menandakan tukang bakso pesugihan itu masih mencari korban baru.